Hari ini kita masuk ke pertemuan 9. Pada pertemuan 9 kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang piutang. Piutang sudah ada adik pelajari juga pada pengantar 2, tapi yang seingat Ibu itu tentang hitungannya saja. Jadi pada intermediate accounting ini yang akan Ibu ajarkan terkait pengakuan serta penilaiannya. Kita masuk ke pratinjau. Jadi keseluruhan materi nanti akan terdiri atas definisi piutang, kemudian jenis piutang, pengakuan piutang, penilaian, metode-metode terkait piutang, serta anjak piutang. Kita mulai dulu dengan materi yang pertama, yaitu definisi piutang. Piutang merupakan klaim atas uang, barang, ataupun jasa kepada pelanggan, ataupun pihak lain yang berkepentingan di dalamnya. Waktu dulu adik-adik belajar di pengantar 2 untuk membedakan mana piutang dan mana hutang, maka pihak yang memberikan pinjaman itu mencatatnya sebagai piutang, pihak yang menerima pinjaman itu mencatatnya sebagai hutang. Nah, pinjamannya berupa apa? Pinjamannya bisa berupa uang, barang, ataupun jasa. Nah, piutang timbul atas transaksi penjualan kredit biasanya, ya. Kita lanjut. Kita masuk ke jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang dagang atau piutang usaha, kemudian ada wesel tagih, ada piutang lain-lain. Nah, ini yang unik kalau piutang dagang, adik-adik sudah pelajari nih di pengantar 2, Ibu ingat sekali. Kemudian wesel tagih juga sudah, tapi piutang lain-lain yang mana itu? Nah, piutang yang lain-lain ini ada di dalam perusahaan. Biasanya dia bisa berupa pinjaman atau uang muka antara induk perusahaan atau entitas induk ke entitas anak, ataupun pinjaman dari perusahaan kepada direksi, ataukah ada asuransi yang sudah diklaim dalam perusahaan tetapi klaimnya itu belum cair. Jadi karena dia belum cair dianggap sebagai piutang. Kemudian ada beberapa juga yang terkait pembagian dividen yang belum dibayarkan, nah itu juga menjadi piutang. Lanjut ya. Kemudian ini ada perbedaan seperti yang dilihat di layar. Ini perbedaan antara piutang usaha, piutang wesel dengan piutang lain-lain. Untuk piutang usaha biasanya itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Nah, ini kalau waktu pengantar 2 itu yang ada dihitung selalu ada termin. Jadi ada syarat penjualan, kemudian itu muncul termin 2/10 N/30. Ini hanya contoh ya, tapi tidak selalu seperti ini. Kemudian ada diskon penjualan dan sebagainya. Kemudian dimasukkan dalam aktiva lancar berkaitan dengan operasi utama perusahaan sehingga harus dapat ditagih. Jadi piutang usaha, piutang dagang itu biasanya dia jangka pendek. Kemudian piutang wesel itu jangka waktunya bermacam-macam, pada umumnya sih 60 hari. Kemudian bagian yang jatuh temponya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun itu masuk ke dalam aktiva lancar. Kalau dia yang lebih dari 1 tahun masuk ke dalam piutang jangka panjang. Nah, kemudian kalau wesel biasanya itu ada jaminan yang harus diberikan. Kemudian ada piutang lain-lain yang Ibu sebutkan tadi. Nah, itu jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Termasuk piutang jangka panjang, tidak berkaitan dengan kegiatan operasi sehari-hari, biasanya dilaporkan ke dalam kelompok aktiva tidak lancar. Yang mana itu kegiatan operasi sehari-hari ya, kalau dia perusahaan dagang, artinya dia menjual barang. Kalau dia perusahaan jasa, berarti penjualan jasa. Nah, itu yang dimaksud tidak berkaitan dengan kegiatan operasi sehari-hari, berarti di luar kegiatan yang Ibu sebutkan tadi. Kita lanjut lagi. Ini kita masuk ke dalam pengakuan piutang. Oke. Untuk menentukan transaksi itu bisa diakui sebagai piutang atau tidak, ada beberapa hal yang harus dipahami atau harus diperhatikan. Yang pertama itu adanya ketersediaan diskon, karena itu nanti menyangkut besaran potongan dan pengakuan di akhir. Kemudian lamanya waktu antara penjualan dan tanggal jatuh tempo. Jadi setiap piutang itu ada tanggal jatuh tempo, maka kapan dia dibayar, sebelum jatuh tempo atau sesudah jatuh tempo, itu nanti akan menimbulkan cara perhitungan yang berbeda. Kemudian ada pengakuan transaksi berdasarkan harga, yaitu harganya harga pertukaran. Harga pertukaran ini adalah harga kesepakatan pada saat pertukaran terjadi atau transaksi terjadi antara
si pemberi atau si penjual dengan si pembeli atas transaksi kredit tersebut. Lanjut, metode pengakuan piutang itu ada dua, metode kotor dengan metode bersih. Jadi ini contoh langsung, kita ke contoh ya. Dulu adik-adik sudah pernah pelajari ini di pengantar 2. Yang mana metode kotor, yang mana metode bersih. Nah, ini ada contoh soal diberikan juga. Pada tanggal 5 April, perusahaan menjual barang dengan syarat termin 2/10 dan per 30 dengan harga sebesar 10 juta. Pada tanggal 14 April 2010 diterima pelunasan piutang dari penjualan barang dagang tanggal 5 April 2010. Artinya dia memanfaatkan potongan. Jadi ketika menggunakan metode kotor, maka pada saat penjualan atau transaksi pertama terjadi, itu piutang diakui sebesar harga jualnya. Harga jualnya 10 juta, maka diakui sebagai besaran 10 juta. Nanti kalau pakai metode bersih, tidak diakui 10 juta, metode bersih langsung mengakui berapa sebenarnya kalau dia sudah dikurangi dengan termin atau dengan potongan penjualan. Setelah dihitung-hitung ternyata potongan penjualannya itu 2% dikali 10 juta dapatnya 200 nih ya, 200. Jadi ketika dia menggunakan metode bersih, maka sebenarnya sisa piutang itu menjadi 9.800.000. Jadi yang diakui yang terjadi pada saat penjualan kredit atau terjadi piutang itu sebesar 9.800.000. Nah, itu kalau pakai metode bersih. Berikutnya bagaimana kalau pada saat pelunasan? Ketika dia pakai metode kotor, ini metode kotor, kas diakui sebesar berapa yang diterima. Karena yang diterima adalah 9.800.000, maka disinilah waktunya metode kotor mengakui adanya potongan penjualan sebesar 200.000. Piutangnya maka tetap habis setelah dia dikurangi di sini ada kredit di sini 10 juta dengan tadi di awal tanggal 5 kita menjurnal muncul akun piutang, ada di situ debit sebesar 10 juta, maka habis dia posisinya, satu debit satu kredit. Nah, selanjutnya bagaimana kalau metode bersih? Pada saat metode bersih, karena dari awal hutang yang diakui adalah 9.800.000, maka pada saat pelunasan, maka yang di jurnal adalah penerimaan sebesar nilai piutang sebesar 9.800.000. Maka piutang dengan debit di awal 9.800.000, kemudian pelunasan muncul kredit sebesar 9.800.000, maka habis. Ini habis ya. Sama dengan 0 kembali. Nah, ini contoh ketika ada penjualan kredit menggunakan termin, kemudian bagaimana mencatatnya ketika diakui dengan metode kotor dan metode bersih. Kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke penilaian piutang. Yang pertama harus diperhatikan, perusahaan itu menilai dan melaporkan piutang jangka pendek pada nilai realisasi kas. Artinya ada kas aktual yang akan diterima sejumlah nilai tersebut. Kemudian jumlah neto yang diharapkan dalam bentuk kas. Jadi kalau ada apapun terkait potongan, diskon, maka yang kita akui atau yang diharapkan kembali itu adalah sejumlah netonya. Selanjutnya, menentukan nilai realisasi kas membutuhkan estimasi piutang, tidak tertagih, dan retur atau potongan yang akan diberikan. Kenapa hal ini dibutuhkan? Karena begini, ada beberapa metode nanti yang akhirnya perusahaan akan menghitung estimasi untuk piutang yang tidak tertagih dengan beberapa metode yang mengikutinya. Jadi ini penting di awal sebelum melakukan penilaian atas piutang. Selanjutnya, ada piutang tidak tertagih. Tidak selamanya piutang yang diberikan kepada pelanggan maupun konsumen selalu akan tertagih. Biasanya akan muncul kejadian di mana piutang itu tidak tertagih. Ya, jumlah piutang yang disajikan dalam neraca hendaknya menunjukkan jumlah bersih yang diperkirakan dapat direalisir atau nyata-nyata diterima. Kemudian untuk itu harus dilakukan prediksi terhadap jumlah piutang yang mungkin tidak akan tertagih. Piutang yang tidak tertagih diakui sebagai kerugian atas piutang. Jadi, setiap perusahaan yang memberikan pinjaman, sebenarnya mereka sudah memiliki asumsi bahwa sekian yang akan tertagih dan sekian ini ada kemungkinan tidak tertagih. Kemudian metode yang digunakan
ada beberapa ya untuk melakukan untuk melakukan perhitungan di awal atas piutang tidak tertagih itu. Metode yang pertama itu adalah metode penghapusan langsung, kemudian ada metode penyisihan atau metode cadangan. Kita coba lihat masing-masing metodenya. Kita masuk ke salah satu metode. Jadi ini kalau pakai metode penghapusan langsung ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama, perusahaan tidak perlu melakukan taksiran atas kerugian piutang sehingga rekening cadangan kerugian piutang tidak digunakan. Berarti kan perusahaan tidak perlu melakukan taksiran kerugian piutang sehingga rekening cadangan kerugian piutang tidak digunakan. Kemudian yang kedua, jika piutang memang tidak dapat ditagih lagi, maka perusahaan dapat langsung mendebit kerugian piutang dan mengkredit piutang dagang. Selanjutnya, dengan metode ini hanya akan menunjukkan kerugian yang aktual. Akibatnya, metode ini dianggap tidak dapat digunakan atau tidak relevan kecuali jika jumlah tertagih tidak material. Apa maksudnya keempat kalimat ini? Kita perhatikan dulu contohnya. Ini ada metode penghapusan langsung, contohnya Tuan A menyatakan tidak mampu membayar utangnya sebesar 100.000, maka jurnalnya adalah kerugian piutang pada piutang Tuan A. Jadi namanya penghapusan langsung. Berapa nilai piutang? Ketika orangnya tidak bisa membayar, maka dianggap sudah rugi. Ketika ada rugi, maka perlu menjurnal atau menghapus secara langsung berapa total nilai kerugian tersebut. Kenapa ini dianggap tidak relevan metodenya? Kalau nilai dari kerugian piutangnya kecil, maka penghapusannya juga nilainya kecil. Sedangkan untuk nilai uang sendiri dalam akuntansi ada yang namanya pengakuan nilai uang. Bahwasanya nilai uang sekarang, time of money ya, nilai uang sekarang tidak akan sama dengan nilai uang pada 10 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dan seterusnya. Tidak akan sama. Nah, kalau nilainya besar, kemudian setelah sekian tahun atau sekian periode, bisa saja nilai uang piutang di awal tadi menjadi lebih besar manfaatnya atau lebih besar konsentrasinya akibat kemungkinan bertumbuh yang dihitung oleh perusahaan, dan ini kan menjadi tidak relevan. Kenapa? Karena jumlah nilai piutang tidak tertagihnya itu setiap periode akan selalu sama seperti awal pada saat transaksi. Nah, jika demikian, maka akan tidak relevan digunakan nilai penghapusan dengan anggapan asumsi bahwa piutang yang ada itu memang kecil yang mau dihapuskan. Padahal ketika berubah periode, berubah tahun kan mungkin saja menjadi besar karena ada time of money tadi. Selanjutnya, nilai yang dijadikan dasar untuk menghapuskan nilainya akan sama dengan nilai piutang. Nah, kita lanjut dulu ke metode yang kedua. Ini metode yang dianggap lebih relevan adalah metode cadangan piutang tidak tertagih. Yang pertama itu menentukan kerugian piutang pada tanggal laporan keuangan dengan memperkirakan jumlah tertentu yang tidak bisa ditagih. Jadi kalau yang langsung tadi itu adalah nilai aktual realnya. Kalau cadangan dari awal perusahaan melakukan penjualan, itu perusahaan sudah melakukan estimasi atau peramalan bahwa sekian yang tidak akan tertagih. Kemudian piutang yang tidak tertagih ditaksir jumlahnya terlebih dahulu dan diakui sebagai biaya pada periode penjualan. Nah, kalau piutang tidak tertagih dengan cadangan, maka diakui setiap periode penjualan. Masing-masing periode penjualan itu masing-masing memiliki cadangan kerugian piutangnya masing-masing. Sedangkan kalau metode langsung, penghapusan langsung itu, dia tidak memperhatikan metode. Dengan artian, piutang di awal akan melewati masa-masa metode atau periode yang berikutnya. Kemudian piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih dicatat dengan debit cadangan kerugian piutang, dan kreditnya itu piutang dagang pada saat piutang tersebut dihapus dari pembukuan. Kita lihat secara langsung saja. Ini contohnya, pada waktu ditentukannya cadangan kerugian piutang, maka jurnal yang dibuat adalah kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Jadi sebelum melakukan penjualan, estimasi dilakukan, sudah buat akun ini, sekian persen dianggap akan mengalami kerugian, maka perlu dicadangkan. Kemudian
apabila timbul piutang tidak tertagih, maka yang terkurang itu berasal dari cadangan kerugian piutang. Kemudian apabila piutang debitur yang telah dihapuskan membayar kembali, ada kemungkinan. Jadi pada saat pertama itu ketika perusahaan akan melakukan penjualan, dia estimasi dulu cadangan kerugian piutang. Kemudian ternyata nasabah, klien, konsumen, pelanggan yang jadi pembeli barang ternyata mengalami kerugian. Setelah dia mengalami kerugian kemudian bangkrut, tidak mampu membayar besaran hutangnya kepada perusahaan kita. Nah, jika demikian, setelah pengajuan ternyata jadi piutang tersebut akan dianggap yang tidak mampu dibayar, mengurangi nilai dari cadangan kerugian piutang. Maka dengan sendirinya cadangan kerugian piutang akan menurun setiap ada nasabah ataupun konsumen yang tidak membayar piutangnya. Kemudian apabila piutang debitur telah dihapus, kemudian membayar kembali, mungkin saja pada tahun itu, periode tersebut, betul-betul nasabah ataupun pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran. Sehingga perusahaan menghapusnya dengan cara mengurangi di cadangan kerugian piutang. Tapi mungkin setelah lewat beberapa periode, ternyata pelanggan datang dan berniat baik ingin membayar, maka hal ini bisa dilakukan. Caranya bagaimana? Maka piutang Tuan A atau kas yang diterima masuk ke dalam perusahaan ya, menjadi debit, kemudian cadangan kerugian piutang dikembalikan lagi besarannya. Ini ya, makanya muncul di situ ada kredit cadangan kerugian piutang. Kita lanjut lagi. Ada basis untuk metode pencadangan. Yang pertama itu berdasarkan persentase penjualan. Yang kedua adalah persentase piutang. Jadi kalau persentase penjualan itu besaran dari cadangan kerugian piutang yang ada di perusahaan dihitung sekian persen dari total penjualan yang akan dilakukan. Nah, yang seperti ini itu fokusnya pada laporan laba rugi tentu, karena kan penjualan ada pada laporan laba rugi. Jadi penjualan dikurangi beban, maka total penjualan di situ atau total barang yang ada, kemudian ada dihitung kalau 100% penjualan berapa, maka ditentukan sekian persen dari total penjualan itu dianggap atau dialihkan menjadi cadangan kerugian piutang dengan asumsi sekian penjualan itulah yang nggak akan pernah kembali uangnya ke dalam perusahaan. Kemudian ada presentase piutang. Kalau presentase piutang itu lebih fokus kepada laporan posisi keuangan. Jadi berapa besaran piutang yang ada di perusahaan atau satu periode itu, maka sekian persennya itu akan dicadangkan, kemudian masuk ke akun cadangan kerugian piutang, bahwasanya tidak akan terbayar. Jadi ini perbedaan basis untuk metode cadangan kerugian piutang. Kita lanjut dulu ya. Ini analisa umur piutang. Jadi ada lagi yang namanya analisa umur piutang. Analisa umur piutang ini sebenarnya bagian dari bagaimana perusahaan akan melakukan pencadangan piutang. Ini dalam metode ini perusahaan membuat daftar umur piutang. Ini daftar umur piutang namanya. Kemudian membuat kelompok umur piutang berdasarkan masa lewat waktu dari jatuh tempo. Jadi nama debiturnya siapa, jatuh temponya kapan. Ini contoh ada 4 debitur, kemudian ada 4 jatuh temponya. Bisa saja setiap debitur atau setiap pelanggan, setiap pembeli, setiap nasabah itu memiliki umur piutang dengan jatuh tempo yang berbeda-beda. Kemudian di sini dan juga menetapkan presentase taksiran kerugian piutang yang didasarkan pada kebijakan dan pengalaman masa lalu terhadap total masing-masing kelompok umur piutang. Tadi ini jumlah piutangnya, inilah kerugian yang diestimasi berdasarkan kebijakan pengalaman masa lalu. Artinya, mungkin periode sebelumnya dengan nasabah yang lain, jika umur piutangnya sekian, maka kerugian piutang yang tidak akan tertagih biasanya sekian. Maka kata biasanya inilah berarti sudah sering digunakan. Nah, ini menjadi taksiran kerugian piutang dari periode sebelumnya dilanjut ke periode sekarang untuk presentasenya.
Kemudian dihitung jumlah cadangan kerugian piutangnya. Jadi ini nilai 18.400 itu berasal dari 460 dikali 460.000 ya, dikali 4% dapatnya sekian. Nah, ini adalah total dari cadangan kerugian piutang pada saat akhir periode setelah terkumpul dari debitur A, B, C, D dengan masa umur piutang yang berbeda, jumlah piutang yang berbeda, kemudian presentasenya juga berbeda, totalnya sekian. Kita lanjut lagi. Ini pencairan dana dengan pencarian dana dengan piutang. Piutang masuk dalam kategori aktiva, aset dalam sebuah perusahaan, karena dia memiliki manfaat. Memang dia menghasilkan arus kas masuk, tetapi ketika ada kondisi di mana perusahaan membutuhkan dana, maka piutang itu bisa dialihkan untuk mencari dana tambahan. Jadi contohnya bisa dengan menjaminkan piutang, bisa juga dengan menjual piutang, ataupun menggadaikan piutang. Nah, ketiganya ini bisa dilakukan untuk piutang. Lanjut. Bagaimana kalau factoring ya, anjak piutang namanya. Ini anjak piutang. Jadi ada hubungan antara supplier, ini penjual, dengan customer, pembeli. Ya, supplier atau penjual menjual barang kepada pembeli. Kemudian memberitahukan informasi penjualan. Ketika melakukan penjualan itu secara kredit, maka ada syarat dan sebagainya. Kalau sudah, nih ya, perhatikan tanda panahnya. Yang kedua ini ada kontrak antara penjual dengan perusahaan anjak piutang ketika penjual membutuhkan dana dan menawarkan akan menjual piutang dengan anpet piutang dari pembeli tadi ke perusahaan anjak piutang. Nah, dari sini dibuatkan kontrak penawaran, kemudian ternyata perusahaan mau membeli, kesepakatannya ternyata 80% dari nilai kontrak. Jadi 80% dari nilai yang terjadi atas penjualan kredit atau piutang dengan customer. 80%-nya itu adalah pengakuan atau persetujuan atas kontrak pengalihan piutang tersebut. Kemudian, lanjut ya, perusahaan anjak piutang akan melakukan penagihan kepada pembeli. Jadi, yang menagih adalah perusahaan anjak piutang, akan menagih kepada pembeli. Kemudian pelunasan dari pembeli akan melakukan pelunasan bukan kepada supplier, tetapi kepada perusahaan anjak piutang. Jadi, total penjualan secara kredit yang menjadi piutang kepada customer adalah 100%. Contohnya, ketika dijual kepada perusahaan anjak piutang, uang yang diterima adalah 80% dari nilai piutang yang terjual, piutang yang terjadi. Kenapa harus lebih rendah? Karena kan perusahaan anjak piutang juga menginginkan fee atau keuntungan juga dari proses pembelian piutang tadi. Ya, jadi yang menagih sekarang adalah perusahaan anjak piutang, dilunasi kepada perusahaan anjak piutang. Hubungan antara supplier atau penjual dengan pembeli itu sudah nggak ada. Makanya di sini arahnya nggak ada arah kembali. Oke, paham? Kemudian kita lanjut. Ini referensi yang Ibu gunakan. Ada bukunya Keso, ini lumayan banyak kasusnya. Kemudian Harnanto, Efraim, Heri, Dr. Masfud. Kemudian bukunya Imam Santoso, ini warna putih. Ini sangat bagus kalau mau dipelajari. Kalau saya punya saran, bukunya Keso karena banyak sekali kasusnya. Kemudian kita akhiri sampai sini, sampai bertemu lagi di pertemuan ke-10. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.